Nah, sekarang kita akan ke soal nomor 25. Buktikan bahwa pencerminan terhadap garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis lurus ya. Memetakan titik X, Y ke X dikurangi 2A kali dalam kurung AX plus BY plus C per A kuadrat plus B kuadrat, Y dikurangi 2B kali dalam kurung AX plus BY plus C dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Berarti sebelum koma ini adalah rumus untuk menghitung X aksen. Kemudian setelahnya koma ini adalah rumus untuk menghitung Y aksen. Yang masing-masing dinyatakan dalam X, kemudian dalam Y, lalu nanti mengandung A, B, dan C. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Kalau ketemu bentuk soal semacam ini, berarti kita kembali ke konsep dasar pencerminan sebuah titik terhadap sebuah garis ya. Kita gambarkan dulu garis lurusnya. Dalam hal ini persamaan garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 ya, sesuai dengan yang diketahui di soal. Kemudian misalkan di sini kita punya titik sembarang koordinatnya X, Y, maka sesuai dengan konsep dasar pencerminan ya. Jadi nanti jarak titik ke cermin ya, jarak titik ke cermin itu akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Maka nanti kalau kita gambar ya Dek ya. Nah, ini adalah jarak titik ke cermin. Ini harus tegak lurus. Sehingga dari sini, nah kira-kira sampai sini lah ya. Ini adalah jarak cermin ke bayangan. Berarti koordinat bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Nah, karena jarak titik atau jarak benda ke cermin itu pasti sama dengan jarak cermin ke bayangan, maka ini adalah titik tengah antara X, Y dan X aksen, Y aksen ya, letaknya itu pas di tengah-tengah. Nah, kita misalkan saja di sini koordinatnya adalah P, Q. Maka berlaku P itu pasti sama dengan X ditambah X aksen per 2, sedangkan Q itu pasti akan sama dengan Y ditambah Y aksen dibagi dengan 2 ya. Karena sekali lagi P, Q itu tepat berada di tengah-tengah antara titik X aksen, Y aksen dan X, Y. Nah, karena titik P, Q ini juga tepat berada di persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka nanti kalau X-nya itu kita ganti dengan P, kemudian Y-nya kita ganti dengan Q, maka nanti pasti berlaku ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, yaitu sama dengan 0 ya Dek ya. Coba langsung aja kita masukkan ya. Jadi X-nya itu kita ganti dengan P, berarti X ya ditambah dengan X aksen per 2 plus B kali Y ditambah Y aksen per 2 ditambah C sama dengan 0. Nah, karena sekali lagi P, Q itu tepat berada di garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, selanjutnya supaya per 2-nya di sini hilang ya, maka ruas kiri dan ruas kanan ini bisa diadik kalikan dengan 2. Maka nanti kita akan dapatkan A kali dalam kurung X plus X aksen ditambah B kali dalam kurung Y ditambah Y aksen ditambah 2C sama dengan 0. Nah, seperti biasa untuk A dan B ini masing-masing kita kali masuk ya. Maka nanti kita akan dapatkan A kali X ditambah A kali X aksen ditambah B kali Y ditambah B kali Y aksen plus 2C sama dengan 0 ya. Ingat tugas kita di sini adalah menentukan X aksen dan Y aksen dalam X, Y, A, B, dan C. Nah, kita sebenarnya sudah ketemu persamaan yang pertama. Ya, ini persamaan yang pertama, berarti kita butuh satu persamaan lagi. Jadi mirip halnya seperti kalau kita mau menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan dua variabel, yang mana biasanya variabelnya itu adalah X dan Y. Nah, sekarang variabelnya itu menjadi X aksen dan Y aksen. Nah, gitu ya. Oke, ini mungkin kita rapikan dulu, kita tata dulu. Jadi yang ada aksen-aksennya ini kita tuliskan di depan ya, kita kelompokkan di depan.
Maka nanti kita akan peroleh A kali X aksen ditambah B kali Y aksen plus AX plus BY plus 2C sama dengan 0. Nah, jadilah ini persamaan yang pertama. Nah, berarti tugas kita berikutnya adalah mencari persamaan kedua. Nah, persamaan kedua kita kembali ke gambar ini ya. Jadi di sini kita bisa menentukan gradien. Nah, gradien dari garis G1 dan gradien dari garis G2. Jadi kalau ini saya sebut sebagai G1 garis pertama ya. Kemudian garis putus-putus yang menghubungkan titik X, Y dan X aksen, Y aksen ini bisa kita sebut sebagai garis G2. Nah, yang mana G1 dan G2 itu saling tegak lurus. Nah, kita tahu kalau G1 itu tegak lurus dengan G2, maka nanti pasti berlaku M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1. Ya, jadi M itu adalah gradien. Gradien itu artinya kemiringan. Nah, untuk mencari kemiringan sebuah garis, ya dalam hal ini adalah garis lurus, kita punya beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah menggunakan persamaan umum garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah dengan C. Jadi apapun yang melekat dengan X itu adalah M-nya, itu adalah gradiennya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari gradien untuk garis G1 gitu ya, persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 ini harus kita nyatakan dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Coba perhatikan. Jadi di sini kita punya G1 AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Selanjutnya AX plus C ini ada adik pindah ke kanan. Maka B kali Y itu sama dengan negatif AX dikurangi C, sehingga Y sama dengan min A per B kali X dikurangi C per B. Nah, apapun yang nempel, apapun yang berada di depannya X ini adalah nilai M-nya. Berarti ini adalah M1. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke persamaan ini untuk menghitung M2 ya. M2 itu adalah kemiringan untuk garis G2. Berarti langsung aja ini M1-nya adalah min A per B dikalikan dengan M2, nanti nilainya sama dengan negatif 1. Nah, negatifnya ini boleh dicoret ya Dek ya. Sehingga M2 itu sama dengan 1 dibagi A per B. Nah, 1 dibagi A per B itu sama dengan B per A. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk menemukan kemiringan atau gradien bagi garis G2. Nah, sebenarnya untuk menghitung gradien ya Dek ya, selain menggunakan pendekatan persamaan garis lurus seperti ini, kita itu juga punya rumus, yaitu M itu sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Jadi M itu sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y itu berarti Y2 dikurangi Y1. Kalau delta X itu berarti X2 dikurangi X1. Nah, sebagai contoh, kalau kita mau mencari gradien bagi garis G2 ya, berarti langsung aja ini kita tulis. Maka M2 itu sama dengan delta Y dibagi dengan delta X ya, berarti Y aksen dikurangi dengan Y dibagi dengan X aksen dikurangi dengan X. Nah, kebetulan M2 nya tadi kan sudah ketemu, yaitu sama dengan B per A. Nah, maka ini bisa kita kali silang. Ini kita kali silang ya. Maka nanti kita akan ketemu persamaan yang kedua yang mengandung X aksen dan Y aksen. Jadi kalau ini kita kali silang ya, berarti A dikali Y aksen dikurangi Y itu sama dengan B kali X aksen dikurangi dengan X. Nah, selanjutnya ini kita kali masuk. Berarti A kali Y aksen dikurangi A kali Y sama dengan B kali X aksen dikurangi B kali X ya. Selanjutnya
yang ada di ruas kanan ya, ini kita pindah ke ruas kiri ya supaya berkumpul dengan teman-temannya di sini. Jadi nanti yang di ruas kanan itu sama dengan 0. Maka nanti kita akan dapatkan A kali Y aksen dikurangi A kali Y dikurangi B kali X aksen ditambah B kali X sama dengan 0. Nah, sebenarnya kita sudah ketemu persamaan yang kedua yang kita cari ya. Hanya saja ini kita rapikan. Nah, kita rapikan, kita atur kembali letaknya. Jadi yang ada aksen-aksen ini kita letakkan di depan sambil kita dekatkan dengan persamaan yang pertama. Kita tulis di sini ya. Berarti kita akan punya persamaan yang kedua yaitu min B kali X aksen kemudian ditambah A kali Y aksen ditambah B kali X ya. Kemudian dikurangi A kali Y, ini sama dengan 0. Nah, jadilah sekarang kita punya dua persamaan. Ini adalah persamaan pertama, kemudian yang ini adalah persamaan kedua ya. Kita akan mencari nilainya X aksen dan Y aksen ya. Untuk mencari X aksen dan Y aksen, kita akan gunakan metode eliminasi. Nah, sama persis seperti kalau kita mau mencari penyelesaian bagi sebuah sistem persamaan linear dengan dua variabel ya. Oke, ini saya bersihkan dulu. Nah, ini sudah saya tuliskan ya. Ini adalah persamaan pertama, kemudian ini adalah persamaan kedua. Nah, yang ini tadi. AX aksen plus BY aksen dan seterusnya. Ini persamaan pertama, kemudian persamaan keduanya seperti ini. Min BX aksen plus AY aksen ya, plus BX dikurangi AY dan seterusnya. Nah, ini adalah persamaan satu dan persamaan kedua. Oke, selanjutnya yang kita akan hitung dulu adalah X aksen. Berarti Y aksen ini harus kita eliminasi, kita hilangkan. Adik-adik perhatikan di persamaan 1 ya, di sini ada B kali Y aksen. Di persamaan 2 di sini ada A kali Y aksen. Maka supaya nanti bisa saling menghilangkan ya, caranya adalah persamaan 1 ini kita kalikan dengan A, kemudian persamaan 2 ini kita kalikan dengan B. Jadi persamaan 1 ini kita kalikan dengan A, kemudian persamaan 2 ini kita kalikan dengan B. Saya tulis di bawahnya sini ya. Berarti kan kita punya A kuadrat kali X aksen ditambah A kali B kali Y aksen ditambah A kuadrat kali X ditambah A kali B kali Y ditambah 2AC sama dengan 0 ya. Ini persamaan 1 setelah kita kalikan dengan A. Kemudian persamaan kedua setelah kita kalikan dengan B, berarti kita akan punya min B kuadrat kali X aksen ditambah A kali B kali Y aksen ditambah B kuadrat kali X dikurangi A kali B kali Y. Nah, ini sama dengan 0 ya. Nah, langkah selanjutnya karena ini sudah sama, jadi yang atas itu ada A, B, Y aksen, yang bawah itu ada A, B, Y aksen. Berarti ini kan ini sudah sama. Maka supaya Y aksennya ini hilang harus kita kurangkan ya. Berarti persamaan 1 nanti kita kurangkan dengan persamaan kedua. Nah, ini boleh dicoret supaya nggak bingung ya. Sehingga nanti kita akan peroleh A kuadrat X aksen. Kemudian dikurangi negatif B kuadrat X aksen. Berarti jadinya plus. Berarti plus B kuadrat kali X aksen. Lalu plus A kuadrat kali X dikurangi B kuadrat kali X. Kemudian di sini kita punya ABY dikurangi min ABY. Berarti min ketemu min jadinya plus. Berarti ABY ditambah ABY sama dengan 2 kali A kali B kali Y. Lalu plus 2AC sama dengan 0. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya ingat tugas kita di sini adalah mencari X aksen dulu. Ya, mencari X aksen dulu. Maka di sini X aksennya itu kan bisa kita keluarkan. Jadi X aksen kali dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat ya. Ditambah A kuadrat kali X dikurangi B kuadrat kali X ditambah 2ABY plus 2AC sama dengan 0 ya. Ini tinggal ditulis ulang.
maka nanti kita akan dapatkan X aksen ya, X aksen kali A kuadrat plus B kuadrat ya. Ini seluruhnya ya, seluruhnya adik-adik pindah di ruas kanan ya untuk menghitung X aksen. Berarti ini akan sama dengan min A kuadrat kali X plus B kuadrat X ya kan. Kemudian min 2ABY lalu min 2AC. Berikutnya kita punya X aksen ya sama dengan min A kuadrat kali X plus B kuadrat kali X dikurangi 2ABY dikurangi 2AC ya. Ini kita bagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi istilahnya ruas kanan ya dan ruas kiri ini kita bagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi yang ruas kiri itu kan tinggal X aksennya saja. Yang ruas kanan berarti yang ini kita bagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah sebenarnya sampai sini kita sudah berhasil menentukan rumus X aksen itu dalam X, Y, A, B, dan C. Akan tetapi rumus ini harus kita ubah ya, harus kita paksa bentuknya menjadi X dikurangi sekian ya, jadi X dikurangi sekian. Nah supaya berubah menjadi X dikurangi sekian ya, caranya adalah yang bagian atas ya, ini mula-mula kita tambah dengan 2A kuadrat kali X. Jadi ini pernya saya perpanjang dulu ya, nanti habis ini saya jelaskan. Berarti ini harus kita tambah dengan 2 kali A kuadrat dikali dengan X ya. Nah supaya nilainya itu tidak berubah, maka ini harus dinetralkan istilahnya. Jadi ini harus kita kurangkan kembali dengan 2 kali A kuadrat dikalikan dengan X. Nah coba adik perhatikan. Di sini kita punya bentuk min A kuadrat kali X. Lalu di sini kita punya plus 2A kuadrat kali X. Berarti kalau min A kuadrat kali X ditambah 2A kuadrat kali X, hasilnya itu akan sama dengan A kuadrat dikali dengan X ya. Maka ini akan sama dengan A kuadrat ya dikalikan dengan X ditambah B kuadrat dikalikan dengan X, kemudian min 2A kuadrat kali X ya, yang ada X-nya ini kita letakkan di depan. Nah sambil kita rapikan ini ya, sambil kita tata. Berarti min 2A kuadrat kali X, kemudian min 2 kali A kali B kali Y dikurangi 2AC. Nah kemudian ini tetap ya, kita bagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, coba adik perhatikan kembali. Di sini kita punya A kuadrat kali X plus B kuadrat kali X. Berarti kan X-nya itu bisa kita keluarkan ya. Nah, sementara yang tadi ini juga bisa kita keluarkan X-nya. Min A kuadrat kali X plus B kuadrat kali X. Ini kan X-nya juga bisa kita keluarkan. Jadi sebelum kita lakukan penambahan dengan 2A kuadrat kali X dan pengurangan dengan 2A kuadrat kali X ya, ini X-nya juga bisa kita keluarkan, tetapi nanti tidak bisa kita coret dengan A kuadrat plus B kuadrat ya kan, karena di dalamnya kurung nanti mengandung min A kuadrat plus B kuadrat. Nah padahal di bawah di sini itu kan A kuadrat plus B kuadrat. Nah supaya bisa dicoret, makanya di sini kita paksa, kita tambahkan dengan 2A kuadrat kali X dikurangi 2A kuadrat kali X. Hasilnya nanti seperti ini. Gitu ceritanya ya. Oke, berarti ini akan sama dengan X-nya sekarang kita keluarkan. Berarti X kali dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat. Loh kan sama dengan penyebutnya ya. Kemudian yang di sini 2A-nya yang kita keluarkan ya. Berarti 2A kali dalam kurung ya. Berarti ini A kali X. Kemudian plus ya. 2A-nya kita keluarkan. Berarti kita punya plus BY. Kemudian plus ya. 2A-nya kita keluarkan, berarti di sini plus C tutup kurung. Tinggal kita bagi dengan
A kuadrat plus B kuadrat. Coba pelan-pelan aja. Jadi kalau min 2A ini kita kali masuk akan kembali ke bentuk semula yang di atasnya di sini. Ya. Baik. Selanjutnya ini bisa kita kelompokkan, kita pecah menjadi 2 ya. Jadi ini akan sama dengan X kali A kuadrat plus B kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat ya. Kemudian dikurangi 2A ya kali dalam kurung AX plus BY plus C dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini sudah sesuai harapan ya. Jadi A kuadrat plus B kuadrat yang atas ini bisa kita coret dengan A kuadrat plus B kuadrat yang di bawah. Maka nanti kita akan peroleh X ya kan dikurangi 2A, ini tinggal tulis ulang. AX plus BY plus C tutup kurung dibagi A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini sudah terbukti. Tuh, ini kan sama. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, supaya semakin jelas ya, kita akan coba buktikan untuk rumus Y aksen. Nah, ini sudah saya bersihkan kembali dan persamaan 1 dan persamaan 2 sudah saya tuliskan ya supaya cepat. Jadi ingat tugas kita di sini sekarang adalah menentukan Y aksen. Berarti karena kita mau menentukan Y aksen, maka yang harus kita hilangkan, yang harus kita eliminasi adalah X aksen ya. Untuk persamaan 1 kita punya A kali X aksen. Kemudian untuk persamaan kedua kita punya min B kali X aksen. Berarti supaya X aksennya ini hilang, maka persamaan 1 kita kalikan saja dengan B ya. Persamaan 2 ini kita kalikan saja dengan A, sama seperti yang tadi. Nah, jadi sekali lagi ya, persamaan 1 ini adik-adik kalikan dengan B. Sementara persamaan 2 adik-adik kalikan dengan A. Maka nanti kita akan dapatkan untuk persamaan satunya dulu ya. Berarti A kali B kali X aksen ya. Ini pokoknya dikalikan B semuanya. Plus B kuadrat kali Y aksen ditambah A kali B kali X ditambah B kuadrat kali Y ditambah 2BC sama dengan 0. Sekarang gantian ya persamaan 2. Berarti min A kali B X aksen plus A kuadrat kali Y aksen ditambah ABX dikurangi A kuadrat kali Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya supaya X aksennya ini hilang ya, karena yang di atas ini tandanya plus, yang di bawah ini tandanya minus, berarti supaya hilang ya harus dijumlahkan kan gitu. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita jumlahkan. Berarti kalau dijumlahkan ini langsung dicoret di awal saja ya supaya nggak bingung karena saling menghilangkan. Maka nanti kita akan dapatkan B kuadrat kali Y aksen ditambah A kuadrat kali Y aksen. Lalu di sini ada ABX ditambah ABX berarti plus 2ABX. Lalu plus B kuadrat kali Y dikurangi, ini plus ketemu minus kan tetap ya, yaitu minus. Berarti dikurangi A kuadrat kali Y ditambah 2BC sama dengan 0. Bagaimana? Sampai sini masih bisa dipahami ya. Silakan nanti jika ada pertanyaan ya, boleh tulis di kolom komentar. Selanjutnya tugas kita di sini sekali lagi adalah menentukan Y aksen. Berarti Y aksen di sini kita keluarkan saja. Maka kita akan dapatkan Y aksen sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat ya, tutup kurung plus 2ABX, ini tinggal tulis ulang aja nih, plus B kuadrat kali Y min A kuadrat kali Y plus 2BC sama dengan 0 ya. Kemudian yang ini kita pindahkan seluruhnya ke ruas kanan ya, kita pindahkan seluruhnya ke ruas kanan. Maka kita akan dapatkan Y aksen, ini sambil kita balik ya.
Jadi A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan minus 2ABX ya, minus 2ABX, kemudian plus B kuadrat dikalikan dengan Y, lalu minus A kuadrat kali Y, oh sebentar, minus 2ABX, ini minus ya, nah ini mestinya kan minus, habis plus jadi minus karena pindah ke ruas kanan ya, berarti ini saya hapus, kita ganti dengan minus. Nah, kemudian untuk A kuadrat kali Y ini jadi plus ya. Lalu plus 2BC, sekarang di sini jadi minus 2BC. Oke, selanjutnya kita akan dapatkan Y aksen ya. Itu sama dengan, ini sambil kita tata ya, sambil kita tata. Jadi A kuadrat kali Y atau min B kuadrat kali Y, ini kita tulis dulu. Kemudian plus A kuadrat kali Y, lalu kita punya min 2ABX, kemudian min 2BC. Nah ini seluruhnya kita bagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi sama persis seperti yang tadi ya. Jadi istilahnya ruas kiri dan ruas kanan itu kita bagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau yang di ruas kiri ketika dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat, ya tinggal Y aksennya saja. Sementara yang di ruas kanan berarti ini tinggal tulis ulang. Kemudian kita bagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah sebenarnya sampai sini pun ini sudah kita temukan ya. Rumus untuk menghitung Y aksen dalam X, Y, A, B, dan C. Tetapi bentuk seperti ini sekali lagi harus kita paksa menjadi dalam bentuk Y dikurangi sekian. Ya, jadi Y dikurangi dengan sekian. Maka caranya sama seperti yang tadi. Berarti di sini harus kita tambah dengan 2B kuadrat kali Y yang atas ya. Jadi ini saya perpanjang dulu pernya. Ini mula-mula kita tambah dengan 2B kuadrat kali Y. Supaya tidak mengubah nilai berarti harus kita netralkan ya. Dengan cara dikurangi dengan 2B kuadrat dikali dengan Y. Nah kemudian coba adik perhatikan. Di depan kita punya min B kuadrat kali Y. Kemudian kalau ditambah dengan 2B kuadrat kali Y, itu kan hasilnya adalah B kuadrat kali Y. Nah, kita tulis di sini. Berarti kita punya B kuadrat kali Y, kemudian ditambah A kuadrat kali Y. Selanjutnya ini tinggal kita tulis ulang ya. Minus 2ABX minus 2BC, ya kan? Kemudian minus 2B kuadrat dikalikan dengan Y yang paling belakang. Kemudian ini kita bagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah kalau sudah seperti ini, Y-nya itu bisa kita keluarkan. Ya, Y-nya bisa kita keluarkan. Nanti kalau yang dikeluarkan itu Y-nya, maka yang di dalam kurung itu kan A kuadrat plus B kuadrat. Nah nanti bisa kita coret. Tetapi kalau ini saja ya tanpa kita lakukan manipulasi seperti ini, memang Y-nya bisa dikeluarkan, tapi nanti yang dalam kurung itu jadinya min B kuadrat plus A kuadrat. Nah itu nggak bisa kita coret dengan A kuadrat plus B kuadrat. Padahal kan tugas kita di sini adalah menentukan Y aksen itu dalam Y dikurangi sekian. Nah gitu ya, sama persis seperti yang tadi cara berpikirnya. Oke. Berarti ini sama dengan Y-nya kita keluarkan ya. B kuadrat ditambah A kuadrat. B kuadrat ditambah A kuadrat. Kemudian sekalian ini kita keluarkan 2B-nya ya. Minus 2B kita keluarkan. Jadinya kita akan dapatkan yang di dalam kurung itu adalah AX ya. Lalu dikurangi dengan C ya, minus C. Karena kan 2B-nya sudah dikeluarkan. Oh ini plus ya. Nah, ini yang dikeluarkan kan minus 2B. Berarti di sini plus. Kemudian minus 2B kuadrat kali Y. Kalau 2B-nya yang dikeluarkan ya, jadinya di sini tinggal plus B kali Y. Tutup kurung. Tinggal kita bagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Selanjutnya ini kita pecah ya, kita kelompokkan menjadi 2. Nah,
Berarti kita akan punya Y kali dalam kurung, ini sambil kita putar ya, A kuadrat plus B kuadrat. Kita bagi dengan A kuadrat plus B kuadrat yang di bawah ya, dikurangi 2B kali dalam kurung AX, ini sambil kita tata, plus BY, nah supaya mengikuti bentuk ini ya, ditambah C tutup kurung dibagi A kuadrat plus B kuadrat. Nah berarti, oh ini saya rapikan sedikit ya, nah ini kan pangkat 2. Nah berarti A kuadrat plus B kuadrat yang di atas ya, ini bisa langsung kita coret dengan A kuadrat plus B kuadrat yang di bawah. Loh ini dicoret. Maka kita akan dapatkan Y aksen itu sama dengan Y ya, dikurangi 2B kali dalam kurung AX plus BY plus C tutup kurung dibagi A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah sekali lagi sudah terbukti ya. Jadi Y aksen itu rumusnya adalah Y dikurangi 2B kali dalam kurung AX plus BY plus C per A kuadrat plus B kuadrat. Nah cara pembuktiannya kira-kira seperti ini gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 25 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.